Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risatul Muawanah dari kelas 3 PAIP. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Fikri Farihin selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Islam Nusantara. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai Islamisasi Nusantara dan sejarah sosial pendidikan Islam. Sejarah sosial pendidikan Islam merupakan rangkaian kata yang masing-masing mempunyai makna atau arti tersendiri. Namun secara keseluruhan rangkaian kata tersebut mempunyai makna yang saling berhubungan tentang apa yang dimaksud. Kata sejarah secara umum bisa berarti suatu peristiwa atau kejadian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah artinya sebuah kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Sedangkan pengertian sosial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hal-hal yang berkenan dengan hubungan masyarakat. Kemudian pendidikan. Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu cara mengubah tingkah laku atau sikap seseorang maupun berkelompok dengan cara pengajaran. Islam masuk ke Indonesia tidak dilakukan dengan cara peperangan maupun penjajahan. Sebaliknya, penyebaran Islam di Indonesia justru dengan cara berdamai. Cara perkembangan Islam di sini, di Indonesia maksudnya, diantaranya melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, politik, kesenian, dan tasawuf. Proses penyebaran Islam di Indonesia salah satunya melalui pendidikan, seperti pendidikan pondok pesantren, yaitu tempat pembelajaran agama bagi para santri, yang dilaksanakan oleh para guru, para kiai, dan para ulama. Selanjutnya, perkembangan Islam di Nusantara dalam berbagai bidang, yaitu yang pertama di bidang politik. Perkembangan Islam dalam bidang politik dapat dibedakan dalam 5 masa, yakni masa penjajahan, masa kemerdekaan, masa pemerintahan di Orde Baru dan di Orde Lama, dan masa reformasi. Dan yang kedua, bidang seni dan budaya. Di dalam Islam ada beberapa lembaga pendidikan Islam sebelum madrasah, antara lain yaitu kutab. Apa sih kutab itu? Kutab ialah tempat-tempat belajar di rumah guru yang memberikan pelajaran menulis dan membaca untuk pendidikan tingkat dasar. Lalu ada rumah. Rumah merupakan tempat dakwah Rasulullah SAW, dan rumah Arqam bin Abil Arqam disebut Darul Arqam sebagai tempat berkumpulnya para sahabat. Dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam dalam bentuk halaqah. Kemudian ada masjid. Masjid merupakan lembaga pendidikan Islam pada masa Nabi SAW di periode Madinah. Ada pula sufah. Sufah merupakan sebuah tempat di samping atau sebelah masjid didirikan Rasulullah SAW menjadi lembaga pengajaran tentang dasar-dasar berhitung, kedokteran, astronomi, ilmu fonetik. Selain itu ada kan. Kan merupakan suatu tempat seperti surau atau musola atau masjid kecil namun tidak untuk sholat Jumat, tetapi dijadikan asrama bagi siswa-siswa yang berasal dari luar daerah, yang tujuannya ingin belajar di masjid tersebut. Kemudian ada juga salun. Salun merupakan tempat untuk belajar khusus tentang kesusastraan dan kesenian. Kemudian ada halaqah. Halaqah merupakan kegiatan pengajaran dengan sistem duduk di lantai dengan melingkari gurunya dan dilaksanakan di rumah-rumah atau masjid. Kemudian ada juga majelis.
pada awal abad pertama, istilah majelis sudah digunakan sebagai pusat belajar. Lalu kemudian ada zawiyah. Zawiyah ialah sebuah pusat pendidikan yang pada mulanya berada di sudut atau pojok bangunan masjid. Di tempat ini berlangsung proses pendidikan antara guru dan murid. Kemudian ada kedai buku atau toko buku, yaitu tempat ini merupakan toko yang menjual buku-buku. Selain menjual buku-buku, tempat ini bisa dijadikan sebagai perpustakaan untuk mengkaji ilmu pengetahuan bagi para ilmuwan, pujangga untuk berdiskusi, tanya jawab terhadap berbagai bidang keilmuan yang berkembang saat itu. Lalu ada fungsi rumah sakit. Fungsi rumah sakit selain untuk merawat dan mengobati pasien, pada masa klasik juga berfungsi menjadi pusat pendidikan para medis dalam keperawatan dan pengobatan, penelitian dan percobaan di bidang kedokteran. Dan yang terakhir ada Badi'ah. Badi'ah merupakan daerah padang pasir yang didiami oleh suku Badui yang masih memegang teguh keaslian bahasa Arab. Badi'ah dijadikan tempat bagi anak-anak khalifah, para ilmuwan, bahkan para ulama untuk belajar mendalami bahasa dan kesusastraan Arab. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.